Desa Lembah Meranti seolah terperangkap dalam dunia lain, dunia yang setengah nyata, setengah kabut. Setiap pagi, udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara burung-burung telah lama menghilang. Hanya desis angin di antara rumpun bambu yang terdengar seperti bisikan panjang, lirih, dan kadang memanggil nama orang. Dulu, penduduk desa hidup damai. Mereka menanam padi, menjemur hasil kebun, dan setiap sore duduk di beranda menyesap kopi. Tapi sejak 2 minggu lalu, semua itu lenyap. Pintu-pintu rumah kini selalu terkunci, bahkan di siang hari. Tak ada lagi anak-anak bermain di jalan tanah. Dan setiap malam, kabut datang lebih cepat dari biasanya, seperti tirai putih yang menelan rumah satu persatu. Semua ketenangan itu hancur sejak Surip, petani tua di ujung desa, ditemukan tanpa wajah. Surip dikenal sebagai lelaki keras kepala. Ia sering masuk ke hutan bambu untuk mencari kayu bakar, meski sudah dilarang. Warga menemuinya pagi hari di pematang sawah, dalam posisi duduk seperti sedang beristirahat, tapi tubuhnya dingin, dan kulit wajahnya dari dahi hingga dagu hilang sebersih kain, dikupas pisau tajam. Wajahnya diganti pemandangan kosong, daging merah dan urat yang mengering oleh udara malam. Di sekitarnya, tanah becek penuh jejak kecil, menyerupai tapak tangan. Tangan hewan dengan jari-jari panjang seperti manusia. Warga histeris. Tak ada yang berani menyentuh jenazah Surip, kecuali Pak Naryo, kepala dusun. Lelaki tua itu menatap tubuh Surip lama sekali, sebelum akhirnya berucap lirih, "Ini bukan pekerjaan manusia." Sejak saat itu, desas-desus tentang monyet hutan Meranti kembali hidup. Konon puluhan tahun lalu, ketika desa masih berupa hutan liar, ada seorang dukun sakti bernama Mbah Sulaiman. Ia memelihara segerombolan monyet hitam untuk menjaga batas hutan. Monyet-monyet itu tidak seperti hewan biasa. Mereka bisa berdiri tegak, mengerti perintah manusia, bahkan meniru wajah orang yang sering datang ke hutan. Dukun itu memberi mereka darahnya sendiri, menjadikan mereka semacam penjaga makhluk setengah roh, setengah binatang. Namun setelah Mbah Sulaiman mati, makamnya dipindahkan untuk pembangunan jalan baru. Sejak saat itu, monyet-monyet itu menghilang. Atau mungkin tidak benar-benar hilang. Malam itu, kabut turun begitu tebal, hingga pohon kelapa di belakang rumah hanya tampak sebagai bayangan hitam, tanpa bentuk angin, membawa aroma anyir seperti darah segar yang baru menetes dari luka terbuka. Sari duduk di pinggir ranjang, memeluk lutut, sementara suaminya, Ardi, masih sibuk menyalakan tungku kecil di dapur. Mereka baru menikah 2 bulan lalu. Rumah mereka sederhana, terbuat dari papan kayu dan beratap genting tua. Di luar, anjing tetangga menggonggong tanpa henti. Gonggongan itu disusul suara benda jatuh dari atap. Cak, cak, cak. Bunyi itu terdengar seperti kuku menekan genting. Sari mengerutkan dahi. "Mas, kau dengar?" Tak ada jawaban. Hanya suara kayu terbakar di tungku dan desis kabut menembus celah pintu. Sari memberanikan diri melangkah ke jendela. Ia mengintip keluar, menyingkap sedikit tirai lusuh. Kabut begitu pekat, tapi di sela-selanya, ia melihat bayangan kecil memanjat tiang bambu di belakang rumah. Tubuhnya berbulu hitam, matanya menyala merah, dan di tangannya menggantung sesuatu. Sari menatap lebih lama, berusaha memastikan bentuk benda itu. Dan ketika kabut bergerak sedikit, ia hampir berteriak. Benda itu kulit manusia, masih meneteskan darah, terkulai dari genggaman tangan makhluk itu. Sari menutup mulutnya menahan jerit. Dadanya berdegup kencang. Ia menoleh ke belakang, mencari suaminya. "Mas Ardi." Suaranya bergetar. Tapi ranjang di belakangnya kosong. Selimut masih berantakan, bantal jatuh ke lantai. Ardi tidak ada. Sari berlari ke dapur. Tungku masih menyala, tapi panci di atasnya sudah terjatuh.
Di tanah ada jejak kaki berlumpur kecil, seperti tangan monyet, tapi dalam, dengan sidik jari manusia. Jejak itu mengarah ke pintu belakang yang kini terbuka lebar, menganga ke arah kebun di mana kabut menebal seperti dinding. "Ardi," panggilnya dengan suara parau. Tak ada jawaban, hanya gema angin dan desir daun bambu saling bergesek. Sari menggigit bibirnya. Ia mengambil obor dari dinding dan menyalakannya. Nyala api kecil bergetar di udara dingin, menyinari langkah-langkahnya yang gontai ke halaman belakang. Di luar, dunia tampak lain sunyi, putih, basah. Semua suara seperti disedot oleh kabut. Dan di tengah pekatnya udara lembab itu, Sari mendengar sesuatu. Suara tawa kecil. Bukan tawa manusia, tapi tawa tinggi dan patah. Seperti makhluk yang baru belajar menirukan suara manusia. Ha, 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 ha. Sari menelan ludah. Ia mengikuti arah suara itu hingga tiba di dekat pohon nangka. Daun-daunnya bergerak meski angin tak bertiup. Dari balik batangnya muncul sosok kecil berbulu, monyet. Tapi anehnya, wajahnya tampak seperti seseorang. Sari mundur beberapa langkah. Ia menajamkan pandangan dan darahnya langsung membeku. Wajah itu adalah wajah Ardi. Kulitnya menempel di kepala monyet itu. Dijahit kasar di pinggirnya dengan benang hitam. Wajah Ardi tampak kaku, matanya terbuka lebar, dan dari lubang hidungnya keluar darah segar. Monyet itu berdiri tegak, menatap Sari dengan gerakan lambat. Suaranya lirih, tapi jelas. "Sari!" Sari berteriak sekencang mungkin, lalu berlari kembali ke rumah obor di tangannya jatuh, padam di tanah basah. Ia menutup pintu, mengunci semua jendela, dan menekan tubuhnya ke dinding. Tubuhnya gemetar, giginya bergemeretak. Namun dari luar, suara itu masih memanggil, "Sari!" Disusul suara kuku mencakar pintu. "Cak, cak, cak." Sari memejamkan mata, menahan air mata yang jatuh deras. Ia berdoa dalam hati, berharap suara itu pergi. Tapi tiba-tiba, sesuatu terdengar dari loteng langkah kecil yang berlari di atas kepalanya. Ia menatap langit-langit, dan dari sela papan tua, menetes darah hangat ke pipinya. Pagi harinya, kabut belum juga sirna. Warga desa berdatangan setelah mendengar teriakan dari arah rumah Sari malam tadi. Mereka menemukan pintu belakang terbuka, jendela pecah, dan bekas cakaran di seluruh dinding. Di dapur, mereka menemukan sisa kulit manusia yang menempel di anyaman bambu. Wajah itu hampir utuh, hanya bagian mata yang hilang. Tak ada tanda-tanda Ardi, tak juga Sari. Pak Naryo berdiri di tengah halaman, wajahnya tegang. Ia tahu ini bukan kejadian pertama. Ia menatap ke arah hutan meranti yang tertutup kabut, lalu berbisik kepada beberapa warga tua yang masih mengingat cerita lama. Dulu, waktu Mbah Sulaiman mati, monyet-monyet itu menolak meninggalkan jasad tuannya. Mereka menangis di sekeliling makam, memukul dada, dan merobek kulitnya sendiri. Sampai suatu malam, semua lenyap. Tapi kini, sepertinya mereka kembali. Warga hanya terdiam. Tak ada yang berani bicara. Di kejauhan, dari arah hutan, terdengar jeritan samar seperti tawa yang berubah jadi lolongan. Malam berikutnya, desa menjadi kuburan hidup. Tak ada lampu minyak yang menyala, hanya suara anjing menyalak tanpa henti. Beberapa warga mengaku melihat bayangan hitam melompat di atap rumah. Yang lain bersumpah melihat wajah manusia di tubuh monyet saat lewat di sawah. Tak ada yang berani keluar rumah lagi setelah matahari tenggelam. 3 hari kemudian,
Pak Naryo mengumpulkan beberapa pemuda untuk mencari Sari dan Ardi. Mereka membawa parang, dupa, dan minyak kelapa yang telah dibacakan doa. Hutan meranti menanti mereka dalam diam, seolah bernafas pelan di antara kabut. Mereka berjalan perlahan, dan ketika mencapai bagian terdalam hutan, mereka menemukan pohon besar yang akarnya mencuat, seperti jari-jari tangan. Di bawahnya, ada gubuk reyot dari papan dan anyaman daun kering. Di dalamnya, lantai dipenuhi kulit yang sudah mengering kulit manusia. Di tengah ruangan, tergantung kepala monyet besar dengan wajah manusia yang dijahit kasar. Wajah itu milik Ardi. Salah satu pemuda muntah di tempat. Pak Naryo hampir kehilangan keseimbangan, tapi sebelum mereka sempat keluar, suara langkah kecil terdengar di atap gubuk. Jak! 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 Mereka menengadah puluhan monyet kecil berbulu hitam melompat turun, matanya menyala merah. Dan setiap satu dari mereka memakai wajah manusia berbeda. Mereka berteriak, menirukan suara tangis, tawa, dan panggilan seperti manusia. Salah satu dari mereka mendekat pada Pak Naryo dan dengan suara serak berkata, "Wajah kami hilang." Lalu, sebelum siapapun sempat bereaksi, makhluk itu mencakar wajah salah satu pemuda, menarik kulitnya seolah menarik kain tipis. Jeritan memenuhi udara hutan. Darah menyembur ke tanah, menetes di akar-akar pohon. Pak Naryo berlari, meninggalkan segalanya. Ia tak menoleh lagi. Bahkan ketika suara langkah-langkah kecil mengejarnya dari balik kabut. 3 malam setelah penghilangan Ardi dan Sari, kabut di desa Lembah Meranti berubah menjadi dinding pekat yang menelan suara. Tidak ada lagi ayam berkokok, tidak ada anak-anak tertawa, bahkan suara jangkrik pun hilang. Seolah seluruh desa berhenti bernapas. Pak Naryo, kepala dusun, belum tidur selama 2 hari, matanya merah, dan tangannya gemetar setiap kali mendengar bunyi dari luar. Ia masih terbayang wajah Ardi yang tergantung di hutan, kulitnya menempel di kepala monyet dengan benang hitam yang belum kering. Sejak itu, pikirannya terus dihantui satu hal. Apa sebenarnya yang dilakukan Mbah Sulaiman dulu di hutan itu? Ia menyalakan lampu minyak, menatap peta tua desa yang digambar dengan tangan. Di bagian selatan hutan, ada tanda lingkaran merah tempat makam Mbah Sulaiman dulu berada sebelum dipindahkan. Kalau benar mereka kehilangan tuan, maka arwah itu belum tenang, gumamnya. Di luar, angin menjerit di antara bambu. Tiba-tiba, terdengar suara dari halaman depan. Pak Naryo." Itu suara Yono, anak muda yang tinggal di dekat pos ronda. Nafasnya memburu, wajahnya pucat seperti kapur. "Pak, tadi di rumah Bu Rasti, ada yang datang, tapi bukan manusia." Pak Naryo langsung keluar. Kabut begitu tebal hingga jarak pandang hanya 2 meter. Mereka berjalan cepat menuju rumah Bu Rasti, janda setengah baya yang tinggal sendirian sejak suaminya meninggal. Saat tiba di sana, mereka mencium bau busuk menyengat seperti daging busuk yang direndam air garam. Di beranda ada bekas cakar panjang di dinding bambu. Pintu terbuka setengah, berderit pelan tertiup angin. "Bu Rasti?" panggil Pak Naryo hati-hati. Tidak ada sahutan. Mereka melangkah masuk. Lampu minyak di ruang tamu padam. Lantai penuh lumpur dan daun kering. Di dapur ada benda tergantung dari langit-langit. Kulit manusia yang masih meneteskan darah. Namun yang membuat mereka hampir pingsan adalah sosok yang duduk di pojok ruangan. Itu Bu Rasti, tapi wajahnya bukan wajah manusia. Kulit wajahnya terbalik terpasang dari sisi dalam, memperlihatkan otot dan urat di luar matanya terbuka. Bibirnya tersenyum kaku. Di bawah tubuhnya ada seekor monyet kecil yang menggigit sisa kulit dari wajah itu. Yono menjerit, menjatuhkan lentera api kecil menyala di lantai.
tapi segera padam tertiup angin. Monyet itu menatap mereka dengan mata merah, lalu berlari ke arah jendela dan menghilang ke dalam kabut, meninggalkan jejak darah basah di lantai. Pak Naryo tak sanggup bicara. Tubuh Bu Rasti jatuh ke depan, dan dari dalam mulutnya keluar suara kecil seperti seseorang yang menirukan suara perempuan, terputus-putus. Wajahku, diambil. Malam itu, warga berkumpul di balai bambu. Semua wajah tegang, sebagian menahan tangis. Apa yang sebenarnya terjadi di hutan itu, Pak? Tanya seorang lelaki tua. Apakah ini kutukan dukun itu? Pak Naryo menghela napas panjang. Mbah Sulaiman dulu punya puluhan monyet, tapi bukan monyet biasa. Mereka diajari meniru manusia. Kalau dukun itu mati, mereka kehilangan wajah mereka sendiri. Karena wajah-wajah itu dulu diciptakan dari kulit manusia. Diciptakan? Bisik warga ngeri. Ya, kata Pak Naryo lirih. Mbah Sulaiman percaya bahwa agar makhluk itu bisa mengerti manusia, mereka harus merasakan menjadi manusia. Maka setiap kali seseorang meninggal, ia mengupas kulit wajahnya dan menempelkannya ke monyet yang ia pelihara. Itulah kenapa monyet-monyet itu bisa berbicara, tertawa, bahkan menirukan perilaku manusia. Suasana balai menjadi dingin. Suara jantung sendiri terdengar di telinga. Dan sekarang, lanjutnya, setelah makamnya dipindahkan, arwah mereka bangkit. Mereka kehilangan tuannya dan kehilangan wajah. Maka mereka mencarinya kembali. Menjelang tengah malam, kabut makin menebal. Di rumah-rumah, warga menutup semua pintu, memaku jendela, dan menyalakan dupa. Tapi dari luar, suara aneh tetap terdengar tawa kecil yang mirip anak-anak bermain, bercampur dengan bunyi kuku mencakar dinding. Di rumah Pak Naryo, ia duduk di depan altar kecil, tempat ia membakar kemenyan bau harum, bercampur dengan keringat dingin di lehernya. Ia membaca doa pelan, berharap bisa menenangkan roh-roh itu. Namun dari belakang rumah, terdengar suara langkah pelan. Pak Naryo. Ia menoleh. Dari pintu belakang muncul bayangan seorang perempuan dengan rambut panjang berantakan. Wajahnya tertutup kabut, tapi suara itu terlalu familiar. Sari, gumamnya. Perempuan itu melangkah maju. Kini cahaya lampu menyingkap wajahnya, dan Pak Naryo membeku. Wajah itu milik Sari, tapi kulitnya tampak seperti milik orang lain. Di sekitar leher ada bekas jahitan besar. Sebagian kulit sudah mulai mengelupas, memperlihatkan daging merah di bawahnya. Pak Naryo, suaranya lirih, seperti dua suara keluar bersamaan. Satu suara Sari, satu suara hewan yang menirukannya. Dia memanggil saya. Dia bilang wajah saya cantik. Air liur menetes dari bibirnya yang sobek. Sekarang wajah itu tidak mau lepas lagi. Tubuh Sari bergerak aneh, seperti ada sesuatu di dalam kulitnya yang berusaha keluar. Ia menekan kepalanya sendiri, lalu tertawa. Dari balik bajunya, sesuatu meronta tangan kecil berbulu hitam, menembus dada dan mencengkeram lehernya dari dalam. Pak Naryo berteriak dan menendang meja altar, berlari keluar. Tapi sebelum ia sempat mencapai pintu depan, tangan-tangan kecil itu menyentuh punggungnya. Cak, cak, cak. Ia menoleh sekilas dan melihat ratusan mata merah menyala di kegelapan luar rumah.
Pagi berikutnya, warga menemukan rumah Pak Naryo terbuka lebar. Di dalamnya, semua dinding penuh coretan seperti huruf, tapi tak terbaca dibuat dari darah. Di tengah ruangan, tergantung kulit wajah Pak Naryo. Dipaku di tiang bambu, mulutnya terbuka dalam bentuk senyum. Namun anehnya, tubuhnya masih hidup. Ia duduk di pojok ruangan, tanpa kulit wajah, hanya daging merah dan urat yang berdenyut. Saat warga menjerit ketakutan, tubuh itu berbisik pelan, dengan suara berat seperti makhluk yang meniru. Wajahku sudah diambil kembali. Desa Lembah Meranti kini seperti neraka dalam kabut. Setiap malam, satu demi satu rumah berubah sunyi. Dari kejauhan terdengar jeritan, lalu tawa kecil yang menggema lama di antara pepohonan. Beberapa warga yang nekat kabur melalui jalan hutan tak pernah kembali. Namun 2 minggu kemudian, seseorang menemukan mayat-mayat mereka di pinggir sungai. Tubuh mereka sudah membusuk, tapi masing-masing tanpa wajah. Dan lebih mengerikan lagi, beberapa monyet kecil terlihat bermain di tepi air, memegang kulit-kulit itu seperti mainan. Di antara reruntuhan desa, gubuk tua milik Mbah Sulaiman masih berdiri. Dindingnya dipenuhi topeng-topeng dari kulit manusia yang mulai kering. Di tengah ruangan, ada cermin besar yang buram. Setiap kali kabut datang, cermin itu berembun dan menampilkan wajah-wajah manusia yang sudah mati, tersenyum, memanggil nama orang-orang yang masih hidup. Suatu malam, seorang pengembara lewat di tepi desa. Ia tak tahu tentu kutukan itu. Ia berhenti di dekat gubuk, melihat lampu kecil menyala di dalam. Penasaran, ia mengetuk pintu. Dari dalam, terdengar suara lembut. "Masuklah, kami butuh wajah baru." Ia melangkah ke dalam, dan sebelum sempat menjerit, pintu menutup dengan suara keras. Dari luar, hanya terdengar tawa kecil, lalu suara kulit disobek perlahan. Beberapa tahun kemudian, nama desa Lembah Meranti dihapus dari peta daerah. Orang-orang yang tinggal di sekitar menganggapnya tanah terlarang. Namun kadang, ketika kabut turun sangat tebal, para pemburu hutan mendengar suara aneh dari arah lembah itu. Tawa mirip manusia, tapi sedikit sumbang, diikuti suara kuku menggesek bambu. Dan di batang-batang pohon, ada tanda bekas kulit yang menempel, seperti seseorang mencoba meninggalkan wajahnya di sana. Beberapa bahkan mengaku melihat monyet kecil berjalan tegak membawa cermin. Setiap kali cermin itu diarahkan ke manusia, bayangan wajah orang itu menghilang dari cermin. Dan esoknya, orang yang memandang cermin itu ditemukan tewas tanpa wajah. Di ujung kisah, tak ada lagi yang bisa memastikan apakah monyet-monyet itu masih hidup atau telah menjadi roh. Namun yang pasti, setiap kali kabut menutup desa, suara kecil itu selalu terdengar, suara menirukan manusia dengan tawa palsu. "Wajahmu bagus sekali, boleh kami pinjam sebentar?" Dan setelah tawa itu berhenti, biasanya satu wajah baru akan hilang dari dunia manusia.